Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, yang mempersiapkan diri untuk beribadah bersama-sama secara online, mari kita satukan hati kita untuk kita memulai kebaktian kita dalam percaya bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudaraku sekalian. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada saat ini Minggu 17 Januari 2021, kita ada di hari yang ke-17 di tahun 2021. Walaupun kita melakukan ibadah secara online, tapi kita bersyukur kepada Tuhan bahwa kasih-Nya sempurna untuk kita semua. Karena itu, ibadah hari Minggu ini di bawah tema dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani. Dan nats yang membimbing kita terambil dari Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26. Injil Yohanes pasal 12 ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikian nats yang membimbing kita. Kita nyanyikan pujian, "Bukan semua karena anugerah-Mu." Bukan karena kebaikan-Mu, bukan karena fasih lidah-Mu, bukan karena kekayaan-Mu, Kau dipilih, Kau dipanggilnya, bukan karena kecakapan-Mu, bukan karena baik rupa-Mu, bukan karena kelebihan-Mu. Kau dipanggil, Kau dipakainya. Bila Engkau dapat, itu karenanya. Bila Engkau punya semua daripadanya, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya, semua karena anugerah-Nya diberikan kepada kita. Semua anugerah-Nya bagi kita. Bila Engkau dipakainya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena anugerah Allah Dia telah memanggil kita dalam kasih-Nya. Dan kita juga sadar bahwa dalam kita menjalani hidup ini, ada hal-hal yang kita lakukan tidak berkenan kepada Tuhan. Karena itu mari saat ini kita merendahkan diri kita di hadapan Allah untuk kita mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita bersaat teduh dan kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Murah, kami datang di hadapan hadirat-Mu saat ini. Kami mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa. Kami tidak mengindahkan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Seringkali kami lebih suka untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak kami, dan kami lupa terhadap kehendak Tuhan.
Karena itu banyak hati yang tersakiti karena tindakan-tindakan kami. Banyak hati yang terluka karena tutur kata dan sikap kami. Di hari ini, di sini Tuhan, kami datang kepadamu. Kami memohon, kasihanilah kami dan ampunilah dosa kami Tuhan. Supaya sekiranya kami dilayakan oleh Tuhan untuk menyembah Engkau dalam kekudusan-Mu. Dan lewat pengampunan-Mu itu, kami menikmati hidup yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terimalah akan kami ya Tuhan Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penolong kami yang setia, kami datang memohon pengampunan Bapa di sorga. Amin. Tuhanku bila hati kawanku. Tuhan, bila hati kawanku terluka oleh tingkah ujarmu, dan kehendakku jadi panduku, ampunilah. Jikalau tutur kata semena dan aku tolak orang berkesah, pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau demikian pengakuan kita, maka sebagai salah seorang hamba Yesus Kristus saya sampaikan kepada kita semua bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bila aku renungkan kasih Tuhan. Bila ku renungkan kasih Tuhan yang telah menyelamatkan diriku, walau salib berat ditanggungnya, apa balasanku padanya? Seperti Yesus mengasihi daku, ku mau mengasihinya selalu, membawa terang Injil keselamatan sampai Tuhan datang kembali. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Oh, bukan pada harta yang fana, sukacita itu bertumbuh, tapi sungguh takkan percuma bila melayani Tuhanku. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi, sebagai tanda syukur untuk anugerah Allah yang kita terima, saya jemput kita bangkit berdiri dan kita bermazmur bagi nama Tuhan menurut Mazmur 145. Secara berbalas-balasan kita nyanyikan pujian ini. Tuhan itu pengasih dan penyayang,
semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhanlah penopang bagi orang yang jatuh, Dialah penegak bagi semua yang tertunduk. Mata semua orang menanti Tuhan, memberi makan dan kenyangkan semua yang hidup. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Tuhan itu adil di segala jalannya, kasih setianya penuh di tiap karyanya. Tuhan pun dekatlah pada tiap orang yang dengan setia berseru kepadanya. Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar, kasih setianya besar. Tuhan itu baik pada semua orang, penuh rahmat pada semua ciptaannya. Jemaat Tuhan, silakan duduk kembali. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita semua untuk ada di dalam perenungan firman Tuhan saat ini, karena itu kita bisa mempersiapkan diri kita dengan baik. Segala sesuatu yang mengganggu kita sekiranya kita hentikan, karena sungguh-sungguh waktu ini kita siapkan untuk kita sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa untuk kita membaca dan merenungkan firman. Mari kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik, Bapa yang penuh dengan kasih setia. Pada pagi hari ini yang berbahagia kami datang kepadamu. Kami rindu untuk mendengarkan sabdamu atas kami semua. Tapi siapakah kami ini Tuhan, yang mampu untuk merenungkan firman-Mu kalau Roh Kudus-Mu tidak ada pada kami. Karena itu kami berdoa, kami memohon, curahkanlah Roh-Mu yang kudus atas kami semua ya Tuhan Allah, supaya kami dipenuhi oleh hikmat sorgawi, supaya apa yang kami baca, apa yang kami dengar, dan apa yang akan kami renungkan boleh menjadi bagian yang baik dalam perjalanan hidup kami tiap-tiap hari. Kami juga boleh melakukan firman-Mu di dalam hidup kami, karena Roh Kudus Tuhan ada pada kami. Kami sungguh siap hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Karena itu kami mohon kepadamu ya Tuhan Allah, diamkanlah semua suara yang akan mengganggu kami. Tapi biarlah hanya kami mendengarkan suara Tuhan yang berfirman atas kami semua. Hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, biar kasih dan anugerah Tuhan juga melimpah atas hamba-Mu. Kami siap hati untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 1, Injil Yohanes pasal 1, ayat 35 sampai dengan ayatnya yang ke-51.
Injil Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai ayat 51. Saya membacakannya bagi kita semua. LAI memberi perikop murid-murid Yesus yang pertama. Ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikut Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkaukah Simon, anak Yohanes? Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, mau merenungkan dan melakukannya dalam hidup tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Salam Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, saya menyapa kita semua yang mengikuti siaran ini dari rumah kita masing-masing. Kita ada di dalam masa pandemik dan saat ini kita kembali melakukan PSBB, kita harus beribadah dari rumah sambil terus menjaga kesehatan kita. Tetapi walaupun dari rumah kita tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tetap bersama, melayani, bergandengan tangan, mengangkat pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Karena itu saya sangat berharap kita tidak menjadi putus asa, kita tidak menjadi kecewa, bahkan kita menjadi orang-orang yang tidak lagi percaya kepada Tuhan. Tapi biar dengan peristiwa ini semakin hari kita dituntut untuk terus memasrahkan diri kita kepada Tuhan, karena hanya Dialah pengendali atas hidup ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, tema kita hari ini adalah dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani. Sebelum jauh masuk dalam perenungan firman Tuhan hari ini, saya rindu untuk mengajak kita melihat pembacaan kita pada pagi hari ini. Ketika kita memeriksa pembacaan kita pada ayatnya yang ke-35, disampaikan kepada kita bahwa pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ.
Siapakah yang dimaksudkan oleh ayat 35 ini? Yohanes siapakah yang dimaksudkan? Kalau kita membaca kembali dari pasal 1 ayat 19, kita akan menemukan ternyata dia adalah Yohanes Pembaptis yang datang diutus oleh Bapa untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus. Yohanes begitu dipakai dengan luar biasa. Banyak orang berkata-kata tentang Yohanes, apakah engkau Mesias? Tapi apa yang dikatakan Yohanes? Tidak, aku bukan Mesias. Apakah engkau Elia? Tidak, aku bukan Elia. Lantas siapakah engkau? Satu pernyataan yang luar biasa disampaikan oleh Yohanes. Yohanes bilang begini, aku hanyalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskan jalan bagi Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Yesaya. Yohanes dalam seluruh kasihnya, dia menyatakan siapa dirinya sebenarnya. Yohanes begitu mengutamakan Kristus dalam seluruh pelayanan hidupnya. Dia dipakai untuk menjadi saksi, dan dia sungguh-sungguh menjadi saksi di mana memberitakan tentang Tuhan Yesus. Nah, saudara-saudara, ketika Yohanes dipakai oleh Allah untuk meluruskan jalan bagi Yesus yang berteriak tentang kedatangan Yesus, kita menemukan bahwa Yohanes ini juga punya banyak pengikut. Kalau kita melihat kronologi dari ayat 35 sampai ayat 51, Bapak Ibu dan saudara-saudara, pembacaan ini dibagi dua. Yohanes itu memiliki pengikut, tetapi yang menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika dia bersama-sama dengan murid-muridnya, apa yang dikatakan Yohanes tentang Yesus? Lihatlah anak domba Allah itu. Sehingga ketika murid-muridnya melihat bahwa itu adalah anak domba Allah, mereka lantas pergi kepada Yesus. Apa yang dilakukan oleh Yohanes? Yohanes membiarkan mereka pergi. Mengapa saudara-saudara? Karena mereka telah menemukan siapa yang telah dia beritakan selama ini. Lantas pembacaan menyatakan kepada kita Bapak Ibu dan saudara-saudara, ternyata murid-murid daripada Yohanes itu adalah Andreas dan Simon. Mereka adalah murid-murid yang kemudian dipilih oleh Tuhan untuk pergi dan menyatakan ini. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, ketika Andreas bertemu dengan Simon, apa yang dia katakan? Mari, aku telah menemukan Yesus. Kami telah menemukan Mesias. Dia tidak melakukannya sendiri, tapi dia mengajak. Kemudian kita juga melihat dalam kronologi pembacaan ini, saudara-saudara, Yesus ketika bertemu dengan Filipus, dia memanggil Filipus, mari ikutlah aku. Dan ketika Filipus telah mengikuti Yesus, Filipus pun bertemu dengan Nathanael dan dia mengajak, kami telah menemukan dia, mari dan lihatlah. Ketika Nathanael masih bertanya, mungkinkah sesuatu yang baik itu datang dari Nazaret? Apa yang dikatakan oleh Filipus? Mari dan lihatlah sendiri. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika murid-murid yang pertama ini dipanggil, mereka telah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Rupa-rupanya mereka tidak mau menikmati perjumpaan itu secara sendiri. Mereka mau mengajak orang lain untuk lebih lagi mengenal Yesus yang selama ini mereka cari, yang selama ini menjadi impian mereka. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Nathanael dipanggil, dia masih ragu-ragu, tapi dia juga mau datang kepada Yesus. Dalam perjumpaannya dengan Yesus itulah dia menjadi percaya. Lantas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, dari kisah murid-murid yang pertama ini, murid-murid Yesus yang pertama ini, sesuai juga dengan tema kita, dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani. Apa yang saya mau sampaikan? Bapak Ibu dan saudara-saudara, dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani, ini terdiri dari 3 kata kunci. Kata kunci yang pertama itu adalah dipanggil, yang kedua itu adalah kebersamaan, dan yang ketiga itu adalah melayani. Dipanggil, kebersamaan, dan melayani. Dipanggil itu memiliki maksud bahwa ada orang yang secara khusus telah dipanggil untuk melakukan satu pekerjaan. Dipanggil secara khusus untuk melakukan satu pekerjaan. Kebersamaan itu adalah hal yang dilakukan bersama-sama.
Dan melayani adalah sebuah pekerjaan untuk mempersiapkan melakukan sesuatu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, menurut tema ini dipanggil dalam kebersamaan untuk melayani. Ada orang yang dipanggil untuk bersama-sama melakukan hal-hal yang luar biasa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Lantas apa yang kita mau belajar dari pembacaan ini? Yang pertama Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yohanes Pembaptis, Andreas dan Filipus, mereka hanyalah orang-orang yang memperkenalkan dan membawa orang lain untuk mengenal Yesus lebih dekat lagi. Mereka adalah orang-orang pertama yang memperkenalkan dan membawa orang untuk mengenal Yesus. Mereka tidak membawa orang untuk berjumpa dengan diri mereka sendiri, tapi mereka membawa orang untuk berjumpa dengan Yesus. Maka pesannya sederhana, bagi saya dan saudara-saudara yang telah memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, wajib hukumnya membawa orang lain juga untuk mengenal Yesus dan memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Yohanes Pembaptis merelakan muridnya untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Andreas dan Filipus ketika memilih untuk berjumpa, silakan, tidak ada persoalan. Kenapa? Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu yang paling utama. Ketika juga Andreas memperkenalkan Yesus kepada Simon saudaranya, Filipus memperkenalkan Yesus kepada Nathanael, semuanya itu untuk apa? Untuk sebuah pekerjaan pelayanan. Sama-sama akan menjadi saksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, bagi setiap kita yang telah dipanggil untuk mengenal Kristus, jangan biarkan kita melayani sendiri. Mari bersama-sama untuk kita melayani Tuhan yang telah memberikan kepada kita kehidupan. Catatan yang kedua Bapak Ibu dan saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak hanya melihat pada kenyataan manusia, tapi pada kemungkinan-kemungkinan pada diri manusia yang bisa merubah dirinya untuk lebih baik sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika Yesus memanggil Filipus, ketika Simon berjumpa dengan Tuhan Yesus, mereka semua masih bertanya-tanya, apakah ini Yesus? Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu dan saudara-saudara, Yesus melihat keadaan rohani daripada mereka. Yesus melihat lebih dari apa yang kita lihat. Yang membuat Yesus berani berkata kepada Petrus, engkau bukan hanya sekedar seorang nelayan, tetapi engkau adalah batu alas bagi gereja yang akan didirikan. Itu berarti Bapak Ibu dan saudara-saudara, siapa saja Tuhan mau pakai untuk pekerjaan pelayanan. Ketika dia mau untuk melayani, Tuhan sanggup untuk memakai siapa saja. Karena itu dalam seluruh kebersamaan kita, mari kita mengangkat pelayanan ini untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ketiga Bapak Ibu dan saudara-saudara, semua orang dari latar belakang apa saja bisa dipanggil Tuhan untuk ada dalam sebuah kebersamaan. Semua orang dari latar belakang mana saja bisa dipanggil oleh Tuhan untuk ada dalam perjumpaan pelayanan. Karena itu jangan sia-siakan diri kita ketika kita dipanggil untuk melakukan pelayanan bersama-sama. Supaya di dalam kita melakukan pelayanan itu kita harus belajar untuk saling menopang. Yang kuat menopang yang lemah. Kenapa Bapak Ibu dan saudara-saudara, tidak ada orang yang hebat dalam sebuah pelayanan. Kita membutuhkan orang lain. Karena itu kita belajar untuk bersama-sama membangun kebersamaan dalam sebuah pelayanan. Membangun diri kita untuk saling menopang satu dengan yang lain. Supaya pelayanan itu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya percaya bahwa hari ini ketika kita ada di dalam pandemik ini, masing-masing kita belajar untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Kita belajar untuk saling menopang satu dengan yang lain dalam bingkai kasih dan kebersamaan. Supaya di dalamnya Bapak Ibu dan saudara-saudara kita sadar bahwa ternyata Tuhan memang telah menetapkan kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita yang kuat menopang mereka yang lemah.
supaya di dalamnya panggilan kita untuk bersama-sama melayani dalam seluruh keterbatasan ini menjadi sebuah panggilan yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Dan yang terakhir Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika saya dan saudara-saudara telah diberikan kesempatan, siapapun yang kita panggil, marilah kita berespon dengan baik untuk kemuliaan nama Tuhan. Respon kita menjadi tanda kita telah menerima Kristus dan membuka diri untuk sungguh-sungguh hidup di dalam kasih Kristus. Karena itu jangan biarkan panggilan itu menjadi sia-sia dalam hidup kita. Kalau kita telah ada bersama-sama Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah berkat bagi kita. Karena tidak semua orang akan diberi kesempatan untuk dapat melayani. Tidak semua orang diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Karena itu kalau saya dan saudara-saudara telah diberi kesempatan itu, jangan sia-siakan kesempatan itu. Mari kita pakai dengan baik, supaya di dalamnya, dalam kebersamaan kita, ada hal yang kita lakukan, yaitu melayani Dia sebagai Tuhan dan Jurus Selamat kita. Biarlah firman Tuhan hari ini menolong saya dan saudara-saudara untuk tetap memiliki semangat melayani Kristus dalam kebersamaan kita, walaupun kita memiliki banyak keterbatasan. Kita sekarang susah untuk keluar, tapi biarlah lewat pelayanan-pelayanan kita, doa-doa pribadi kita, kita menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Saya mengajak kita untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, Bapa yang baik. Kami bersyukur hari ini bahwa Engkau tetap melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Bapa, kami sungguh bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang baik. Engkau telah memberikan firman-Mu bagi kami hari ini. Kami belajar bahwa dari murid-murid yang pertama ini, ketika Engkau memanggil mereka, mereka berespon dengan baik, mereka mengikut Engkau. Dan ketika mereka melihat saudara, mereka melihat teman mereka juga mengajak untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Biarlah panggilan ini menolong kami semua untuk bersama-sama ada dalam sebuah kebersamaan untuk melayani Tuhan yang kami sembah dan kami puji. Kami ada di dalam berbagai keterbatasan, tapi kami selalu percaya bahwa dalam keterbatasan itulah Tuhan mengizinkan kami untuk berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena itu biarlah dengan kehadiran kami, biarlah dengan kebenaran firman-Mu, nama Tuhan saja terus dipuji dan dipermuliakan. Kami belajar untuk menata pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Kuatkan dan teguhkanlah hati kami semua, dan biarlah sukacita kami melimpah karena Tuhan hadir dan berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang terkasih, sebagai respons atas pemberitaan firman Tuhan, saya jemput kita bangkit berdiri untuk sama-sama kita mengaku iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan kita sama-sama menyanyikan Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus
Jemaat silakan duduk kembali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita akan masuk di dalam doa persembahan bagi kita semua yang berkumpul di rumah kita masing-masing dan mempersiapkan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita sebelum memberi kita berdoa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur kepadamu untuk setiap kasih karunia Tuhan yang sempurna dalam hidup kami, untuk setiap kekuatan dan kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Dan lewat itu semua kami boleh berkarya, kami boleh melakukan banyak pekerjaan kami. Dan lewat pekerjaan-pekerjaan itu kami diberkati oleh Tuhan dengan berbagai-bagai berkat dalam hidup kami. Sebagai tanda syukur untuk setiap berkat yang Tuhan anugerahkan bagi kami, kami membawa kepadamu dari tangan Tuhan sendiri sebagai rasa syukur kami. Biarlah persembahan syukur yang kami bawa ini Tuhan berkenan kepadamu. Dan sekiranya ada persembahan perpuluhan, nasar, dan syukur dari tiap-tiap anggota keluarga, Tuhan berkenan untuk menerima, dan biar semua persembahan itu berbau harum di hadapan hadirat-Mu. Kami memberi dengan sukacita karena kami tahu Tuhan terlebih dahulu memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Terimalah persembahan syukur ini biar untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin. Kita nyanyikan pujian Sudahkah yang terbaik kuberikan. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku, besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku. Sudahkah yang terbaik Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tenangkan hati kita untuk kita sama-sama ada di dalam doa syafaat. Karena itu mari kita semua membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang baik, kami bersyukur bahwa dalam kesempatan hari ini kami boleh ada dalam persekutuan bersama-sama walaupun dari rumah kami masing-masing. Karena keterbatasan segala sesuatu terutama dalam pandemik ini membuat kami harus berdiam diri di rumah kami masing-masing. Tapi syukur kepadamu ya Allah karena sampai dengan saat ini kami masih menikmati kehidupan, sukacita, kebersamaan bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Karena itu biarlah kami boleh ada dalam satu hati untuk membawa seluruh hidup kami kepadamu. Berdoa bagi gereja ini, berdoa bagi bangsa ini. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, kami mau berdoa. Biarlah Tuhan memberkati keluarga kami. Tuhan melindungi kami dimanapun kami berada. Supaya di dalamnya kami memperoleh hidup dan keselamatan yang datang daripada Tuhan saja. Kami juga bersyukur ya Tuhan Allah, bahwa kasih setiamu sungguh besar dan melimpah atas anak-anak Tuhan. Sehingga mereka boleh mengalami berbagai hal baik dalam hidup mereka. Terutama mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia yang Tuhan anugerahkan bagi mereka. Kami mau berdoa untuk Bapak Doni Matius Vandale, Bapak Yanuar Bapak Jendrik Ibu Ivoni Wanawai, anak Christopher Wellington Busdai, Ibu Yuliana Tali, Ibu Grace Mapelei, Ibu Yohana Layantara, Saudari Jenny Chandralai, anak Yadira Ibu Enda Sulastri, Ibu Windy Wongsono, anak Katrin Dominik Lugito, Saudara Januari Renaldi Rohimone, anak Gavin Darel Jeremy Wongso, Ibu Yohana Ola, Bapak Richard Chandra, Saudara Andri Christopher Lim, Ibu Ermilai,
Terima kasih banyak Tuhan untuk 1 tahun lagi perjalanan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Kami berdoa, biarlah umur panjang, kesehatan, damai sejahtera dan sukacita Tuhan anugerahkan bagi anak-anak Tuhan ini. Supaya dalam sukacita ini mereka ingat bahwa kalau Tuhan masih memberikan kepada mereka kesempatan untuk menikmati sukacita ini, maka Tuhan memberi kesempatan mereka untuk semakin lagi erat membangun hubungan dengan Tuhan Allah. Karena itu jangan lepaskan tangan mereka, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Biarlah mereka boleh berhasil di dalam seluruh kehidupan mereka, karena mereka sungguh mengandalkan Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka, kami berdoa untuk masa depan mereka, kami berdoa segala yang terbaik Tuhan anugerahkan atas mereka semua, supaya mereka terpelihara dan hidup hanya karena anugerah, kemurahan, cinta Tuhan yang sungguh sempurna dalam hidup mereka. Tahun-tahun perjalanan hidup mereka selanjutnya kami taruhkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya kalau Tuhan masih menyertai mereka sampai dengan usia mereka, maka kami juga yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah melepaskan tangan-Mu atas mereka. Tuhan merangkul mereka dengan erat supaya mereka tetap berjalan di dalam jalan Tuhan dan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih banyak Tuhan. Sempurnakan sukacita mereka dan mereka terus hidup dalam pengharapan kepadamu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga saat ini datang kepadamu, kami mau berdoa untuk pandemi COVID-19 yang semakin meluas di NTT, terutama di Kota Kupang. Tuhan, kami berdoa sekiranya Tuhan menolong dan memberkati anak-anak Tuhan, mereka yang terpapar dan ada di dalam masa penyembuhan dan pemulihan karena mereka terdampak pandemi COVID-19 ini. Tuhan menolong mereka, Tuhan Engkau pulihkan keadaan mereka lewat makanan, minuman dan semua upaya perawatan. Kami percaya Tuhan menolong dan menguatkan mereka supaya mereka dipulihkan karena pertolongan dan kemurahan Tuhan. Kami juga mau berdoa bagi mereka yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang mereka kasihi akibat pandemik ini. Tuhan, hiburkanlah hati mereka, buat mereka percaya terhadap kasih dan penyertaan-Mu, bahwa semua yang telah terjadi Tuhan tahu. Tuhan berkenan pasti untuk menolong dan menguatkan mereka supaya mereka tidak putus asa, mereka tidak kehilangan harap, tapi sungguh-sungguh Tuhan di dalam Engkau saja mereka sungguh memiliki pengharapan kepadamu. Bapa di sorga, Bapa yang baik, kami juga mau berdoa untuk semua warga jemaat dan warga masyarakat. Tuhan tolong mereka, masing-masing kami biarlah kami diberikan kesadaran diri untuk dapat menjaga diri kami dengan baik, menjaga kesehatan kami dengan baik. Kami mengikuti protokol kesehatan yang ada, supaya ketika kami menjaga diri kami menjaga keluarga kami menjaga orang-orang di sekitar kami. Tuhan, kami percaya bahwa perlindungan datang daripada Tuhan. Kami manusia sangat terbatas, kami punya banyak kelemahan, tapi Tuhan yang kami sembah itu adalah Tuhan yang dahsyat dan ajaib. Karena itu pasti Tuhan akan memberikan kepada kami keselamatan dan perlindungan-Mu yang sempurna. Kami juga berdoa untuk pelayanan gereja Gemit Agape Kupang yang dilakukan secara online. Sekiranya Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa yang mendengarkan setiap pelayanan ini, biarlah mereka dipuaskan karena kemurahan dan cinta kasih Tuhan yang besar atas mereka, dan biarlah mereka semakin bertambah-tambah dalam iman kepada Tuhan karena hubungan mereka dengan Tuhan secara pribadi yang telah mereka bangun itu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk semua tim medis. Tuhan menolong dan memberkati mereka dalam seluruh pemberian diri mereka. Tuhan, lindungilah mereka, berkatilah akan mereka dalam seluruh pekerjaan pelayanan mereka. Berkati dan lindungi juga keluarga mereka, supaya dalam seluruh pemberian diri mereka, sungguh mereka merasakan perlindungan dan penyertaan Tuhan ada dan sempurna dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami juga mau berdoa untuk pemerintah kami. Biarlah Tuhan menolong mereka dalam seluruh hikmat dan bijaksana yang datang daripada Tuhan, untuk dapat mengatasi seluruh pandemik ini dengan baik, dengan memberikan himbauan-himbauan yang baik, dengan memberikan hal-hal yang positif, supaya di dalamnya kami semua hidup dalam damai sejahtera. Kami saling menopang satu dengan yang lain. Kami juga mau berdoa untuk
gereja Tuhan. Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah gereja terus tetap berdiri di dalam kasih dan kemurahan Tuhan untuk menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini tentang cinta dan kemurahan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Secara khusus kami mau berdoa untuk jemaat Gemit Agape Kupang di mana saja berada Tuhan dalam seluruh kehidupan mereka tiap-tiap hari. Orang-orang tua kami berdoa Tuhan menjaga dan melindungi mereka, laki-laki dan perempuan, orang tua, anak-anak, pemuda, remaja, semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar kami semua aman karena Tuhan sendiri yang menjaga dan melindungi kami. Usaha dan pekerjaan kami, pergumulan-pergumulan hidup kami bawa kepadamu. Sekiranya Tuhan mendengar dan menyambut kami, dan biarlah sukacita kami sempurna karena Tuhan tetap ada di dalam kami semua. Terima kasih banyak Tuhan. Seluruh pelayanan ibadah hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menyertai dan menolong. Anak-anak Tuhan yang telah memberi diri untuk pelayanan ini, Tuhan pun memberkati. Terima kasih banyak ya Tuhan Allah. Inilah doa kami. Mari Tuhan menyambut kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, jemaat Gemit Agape Kupang, disampaikan kepada kita semua sebagai warta mimbar bahwa tanggal 17 hari ini dan juga nanti tanggal 24 minggu depan kita tidak melakukan ibadah secara tatap muka, tapi ibadah kita lakukan secara online, tetap pada jam 6:30 pagi dan jam 9 pagi. Juga ibadah UPP dan juga doa malam ditiadakan karena pandemik ini. Diharapkan kita dapat memahami keadaan ini dan terus menjaga diri, menjaga kesehatan kita dengan baik. Dan sekiranya kalau tidak ada hal yang terlalu penting, kita tidak melakukan perjalanan-perjalanan yang justru akan membawa akibat buruk bagi kita dan keluarga kita. Disampaikan ini semua kepada kita semua untuk dimengerti dan diterima dengan baik. Demikian warta mimbar hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Karena itu saya jemput kita bangkit berdiri dan kita nyanyikan pujian Ku tetap setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai, melindungi, dan memberkati saudara-saudara dari saat ini kekal sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ibadah selesai. Kita bisa mengambil saat teduh dan shalom. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
beserta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih Kristus mengawali, Tuhan Allah beserta Engkau sampai bertemu, sampai lagi kita bertemu, sampai bertemu, Tuhan Allah beserta